Scene diawali di sebuah tempat bernama Benua Telharatna, tepatnya Gunung Batu, zona awal, sebelum tempat sebenarnya dimulai. Terlihat seseorang pemuda yang sedang mati-matian mencoba meloloskan diri dari serangan monster anjing neraka. Dia sendiri masih bingung, kenapa dia di sini? Dan tempat apa ini? Meski dalam hatinya dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan, namun keadaan tak memberinya waktu untuk berpikir. Pemuda itu kembali mencoba bertahan dari ganasnya serangan anjing neraka itu dan mencoba menghantamnya dengan sebuah batu. Menurutnya, satu hal yang pasti saat ini, yakni kalau dia tak membunuh, maka dia yang akan terbunuh. Anjing itu kembali bangkit dan kembali mendekat. Pemuda itu mencoba untuk menakuti anjing itu supaya menjauh. Namun anjing itu malah semakin mendekat. Sebuah notif sistem tiba-tiba muncul di sampingnya, memberitahu detail monster yang ada di hadapannya. Panduan, spesies anjing neraka, monster level terendah di Telharatna, memiliki kekuatan yang mirip dengan pria dewasa yang tidak memiliki perlengkapan. Pemain bisa level up dengan mendapatkan EXP dari membunuh monster. Dia yang membaca notif itu terkaget. Menurutnya, apa kini dia terjebak di dalam game fantasi? Lalu, kapan kesalahan ini dimulai? Oke, kita dibawa ke beberapa waktu sebelum dia berpindah ke benua ini. Nampak pemuda itu yang terbangun di siang hari. Menurutnya, ini wajar untuk sedikit lebih bersantai karena dia baru saja menyelesaikan wajib militer selama 3 bulan. Jadi, dia punya alasan untuk itu. Dia selalu percaya bahwa setelah dia menyelesaikan kewajibannya, dia akan terjun langsung menjadi bagian dari masyarakat. Namun, selama 3 bulan ini, tidak terjadi apapun selain kabut hitam. Dia menghabiskan waktu dengan membaca komik dan bermain game di komputernya. Semua nampak normal. Tiba-tiba, sebuah kabut asap hitam perlahan-lahan mencoba menyeliputinya. Semakin lama, semakin tebal asap hitam itu. Hingga keanehan ini membuatnya terkaget. Dia mencoba berteriak untuk meminta pertolongan. Namun tak lama, dia menghilang dari tempat itu. Dan saat dia mencoba untuk membuka mata, dia terbangun di suatu tempat tanpa warna. Dan sepertinya bukan hanya dia yang dibawa ke tempat ini. Sambil mendengar ocehan-ocehan dari orang yang tak terlihat wujudnya, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di hadapannya. Dari cahaya itu muncul sesuatu yang melesat menghantam ke tubuhnya, yang membuat dia berteriak kesakitan. Seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dan mencoba untuk bersemayam di dalamnya. Tiba-tiba sebuah tangan mendorongnya ke sebuah teleportasi menuju dimensional lain. Kembali ke saat ini, nampak pemuda itu yang sedang menghantam anjing neraka itu dengan sebuah batu dengan penuh amarah. Sampai di mana sebuah notif dari sistem kembali muncul. Level 1, anjing neraka telah terbunuh. Kamu mendapatkan 13 EXP. Namun itu tak membuatnya berhenti. Dia terus saja menghantamkan batu yang cukup besar itu, seolah dia sedang melampiaskan kekesalannya. Dia merasa kesal, bingung, tak tahu harus apa. Dalam pikirnya, bagaimana dengan orang tuanya? Apa yang terjadi pada dirinya? Dia merasa ingin bersantai setelah disibukkan selama 3 bulan. Bahkan, dia belum bercinta dengan seorang wanita. Peringatan, kau punya kurang dari 5% kesempatan untuk bertahan dengan kemampuanmu saat ini. Wih, apa lagi ini? Apa kau benar-benar ingin mengujiku, ha? Apa Anda ingin mengakhiri hidupmu? Bajingan. Mereka menculik manusia, namun malah mengabaikan mereka di dunia ini dan mengatakan bahwa harus membunuh monster untuk mendapatkan EXP. Apa kau ingin mengakhiri hidupmu? Kocak. Minggir kau sialan. Apakah jika aku mati, kau akan mengirimku kembali ke bumi, ha? Kampret. Dalam hatinya pemuda itu berpikir bahwa tidak mungkin mereka menculiknya ke dunia ini jika mereka berencana akan mengirimnya kembali ke rumahnya setelah dia mati. Menurutnya, sekarang, suka atau tidak,
semua akan berakhir jika dia mati. Dan yang perlu dia lakukan adalah bagaimana caranya bertahan dan mencari jalan keluar dari sini. Yang terpilih sudah menemukan kemauan dan semangatnya. Kekuatanmu telah ditingkatkan. Wih, apalagi ini? Silahkan pilih salah satu keterampilan. Wih, karena aku tidak selalu bertarung dengan tangan kosong. Itu memberitahuku untuk memilih kelas ya. Warrior, jarak dekat ya. Itu hanya menyenangkan apabila dalam game. Tapi dalam kehidupan nyata, kayaknya enggak. Skip lah. Magician, kemampuan jarak jauh terbaik ya. Kayaknya ini cocok. Aku memilih ini. Pilihanmu ditolak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk itu. Wih, aku? Kalau nggak bisa, kenapa disuruh milih, koplak? Aduh. Kalau gitu, ini deh. Pilihan ditolak. Kau tidak memiliki kemampuan untuk itu. Buset. Healer deh, healer. Pilihan ditolak. Kau tak memiliki kemampuan untuk itu. Aku tahu, sialan. Selamat, kau terpilih sebagai warrior. Aduh, itu bahkan bukan pilihan, sialan. Kenapa kau suruh milih kalau ujung-ujungnya dipilihin? Silakan pilih senjata untuk pemula. Aku pilih senjata tombak panjang. Jangan aneh-aneh. Selamat, kau telah memilih pedang panjang untuk pemula. Wih, tombak panjang bukan pedang panjang, sialan. Sistem error. Wih, wih. Kenapa, wih? Lalu dia kembali teringat ucapan suara-suara saat dia dibawa ke ruang hampa. Terjadi sebuah kesalahan. Sepertinya ada error dengan guideline-nya. Guideline ini maksudnya sistem yang ditanam dalam diri ya, guys. Hanya guideline yang berguna di sini sekarang. Error ya. Aku nggak suka bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan para bajingan itu. Setidaknya, ini lebih baik daripada menggunakan batu. Aku tak ingin mati. Kalau begitu, mari kita level up di kehidupan neraka yang tak berujung ini. Dia mencoba belajar untuk mengayunkan pedang. Namun, semua tak semudah yang dia bayangkan. Tak terasa 7 hari berlalu sejak dia dipindahkan ke dunia ini. Dia terus membunuh setiap monster. Namun, setiap kemunculannya selalu dengan keadaan yang berbeda. Jika bukan levelnya, maka kecepatan atau ketahanannya. Seperti monster yang kali ini dia lawan. Sekarang, bukan hanya kecepatannya, tapi juga dengan levelnya yang berbeda. Monster anjing neraka level 2. Dia kembali maju dengan mengayunkan pedangnya. Karena belum terbiasa, hingga hal itu dengan mudahnya dapat dihindari oleh anjing tersebut. Anjing itu kembali menyerang. Dan pemuda itu bersiap dengan kuda-kudanya sambil menyiapkan pedang di sampingnya. Saat menemukan momen yang tepat, stab! Dia menusukkan pedangnya. Anda telah membunuh anjing neraka level 2. EXP bertambah 22. EXP saat ini 262/280. Kini sistem memperlihatkan status window-nya. Nama, Ryu Hanbin, level 2, Strength 23, HP 19, Recovery 14, Defense 14, Vision 5, Dex 7, Speed 8, Skill saat ini 1, Stab. Akhirnya, aku mendapatkan skill. Setelah level 2, aku mungkin tidak belajar memegang pedang dengan benar. Tapi, keterampilan menikamku dapat dilakukan dengan mudah. Kini Hanbin tengah beristirahat setelah dia bertarung melawan anjing neraka. Terlihat dari notif sistem bahwa daging anjing neraka dapat dimakan setelah dibakar hingga matang, dan darahnya mengandung kelembaban karbohidrat, serat, dan mineral hingga bisa digunakan sebagai minuman. Namun, untuk taring dan cakarnya menjadi tumpul setelah mereka mati, dan itu tidak bisa digunakan. Dalam hatinya, Hanbin berpikir pasti ada alasan mengapa mereka membawanya ke tempat ini. Tidak masuk akal menurutnya
bila hanya membuatnya terjebak tanpa sebuah tujuan. Dia mengingat kembali bahwa kandidat yang dibawa ke sini semuanya berjumlah 7 miliar. Lalu entah dikirim kemana mereka. Bahkan di sini dia tak bertemu satu orang pun. Tiba-tiba Anda bisa meninggalkan wilayah saat ini, Gunung Batu, saat Anda mencapai level 5 dan bertemu dengan yang terpilih lainnya. Zona awal Gunung Batu, tingkat zona awal di mana angka kematian lebih rendah dan mendapatkan EXP lebih efisien. Di sini, yang terpilih dapat menjalani situasi mereka dan mengembangkan ke level 5. Monster yang cocok dengan status hanya muncul di zona aman. Di sini memang jelaskan ya, biar agak mudah dipahami. Jadi, area saat ini yang ditempati Hanbin adalah area newbie yang dapat meningkatkan level hingga level 5. Bisa dibilang zona aman. Setelah level 5, maka akan otomatis dipindah ke zona selanjutnya. Nah, di sana bisa bertemu dengan yang terpilih lainnya dan leveling hingga ke level 20. Dan setelah level 20, maka akan diteleport ke benua sebenarnya. Namanya benua Rahna, di mana pertempuran sebenarnya dimulai. Sial, apa-apaan ini? Apa yang kupunya buat pergi ke sana? Sistem kebanyakan error. Menurut Hanbin, fakta pentingnya adalah ternyata monster yang muncul itu disesuaikan dengan level player. Dan hal terpenting lainnya adalah bagaimana caranya agar bisa keluar dari dunia ini dan kembali ke rumah. Berhubung sistem dia sering error, maka dalam pikirnya bertemu dengan player lain untuk meminta informasi. Dia mulai berburu dengan tujuan untuk menaikkan levelnya hingga level 5. Hingga notif kembali muncul, menandakan dia sudah berhasil membunuh monster itu. Dia lanjut makan, berburu lagi, berjuang lagi, bertarung lagi, terluka lagi, berhasil membunuh monster, makan lagi, tidur lagi, berjuang lagi, terluka lagi, monster terbunuh, makan lagi, berburu lagi, berjuang lagi, terluka lagi, membunuh lagi, tidur, berburu, berjuang, membunuh, hingga waktu yang lama. Hingga saat ini, di mana dia tengah terhantam oleh anjing yang level dan ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Monster itu kembali datang menyerang. Hanbin menghindar sambil melempar pasir ke arah mukanya. Lalu, Hanbin langsung menebaskan pedangnya. Kali ini, dengan skill barunya, Side Slash. Anda mendapatkan 81 EXP. Anda telah memenuhi jumlah EXP yang diminta. Haha, pada akhirnya, aku berhasil. Selama 27 hari ini, aku berjuang mati-matian. Selain itu, aku juga punya 3 keahlian. Bukan hanya itu, tubuhku juga mulai merasakan efek dari statistikku yang bertambah. Ini adalah seorang pria dengan kondisi terbaik. Bahkan, pedang ini dapat kuayunkan dengan mudah sekarang. Harusnya, sekarang aku naik ke level 5 kan? Mari kita cek status terbaru. Namun tiba-tiba error. Wih, tunggu. Jangan sekarang. Wih. Ryu Hanbin, Swordman level 4. Kembali menjadi level 1. Wih, kenapa bisa begini? Gak mungkin kan kalau sistemnya disadap? Mungkin itu hanya notif doang yang error. Mari kita lihat statusku. Status window. Wih, apa-apaan ini? Kampret. Kau buang-buang waktuku saja, sialan. Tenang. Tunggu. Kau bilang levelku kembali ke level 1, tapi poin statusku masih ada di sana. Skillku juga masih ada di sana. Tunggu. Ini kan zona aman ya. Monsternya juga pasti level 1 lagi kan? Ini bakal jadi lebih mudah kan? Aku bisa numpuk status kalau gitu. Ini luar biasa. Kalau begitu, level 5 nanti serasa level tinggi kan? Namun, lagi-lagi kenyataan tak sesuai dengan ekspektasi, saudara-saudara. Wih, anjing level apa ini? Sial, anjing neraka terus bertambah kuat meski levelnya turun.
apa-apaan dengan kekuatan dan ukurannya ini. Namun meski begitu, sesuai dengan EXP yang kudapat. Keesokan harinya, Hanbin terus kembali berburu. Meskipun sistem error selalu dia dapatkan ketika mau naik ke level 5, namun tak membuatnya putus harapan. Dia yakin kalau pasti suatu saat akan mendapatkannya, yakni menjadi level 5. Dia terus berburu. 1 tahun berlalu, dia masih berburu. 2 tahun berlalu, dia masih bertarung. 3 tahun berlalu, dia masih mati-matian. 5 tahun berlalu, dia semakin ganas dalam berburu. 7 tahun berlalu, bahkan 1 pun tak terlewatkan. Sampai 10 tahun berlalu, dia mulai lelah menghitung hari. Sial, sistem ini apa akan menjebakku di sini? Meski semua ini semakin membuatku bertambah kuat, tapi kalau dipikir-pikir, berapa levelku yang sebenarnya? Berpindah ke sebuah desa. Di sebuah jalan sempit yang jauh dari keramaian, nampak tak ada seorang pun di sana. Hanya ada suara jeritan dari orang yang sedang tersiksa. Nampak seseorang di sana yang sedang menahan rasa sakit, yang ditindih oleh seorang wanita yang siap menikamkan pedangnya ke tubuh pria itu. Woi, jangan berlebihan. Akan jadi masalah kalau kita ketahuan oleh Latnas. Tapi belum terlambat untuk membunuh mereka setelah kita mencapai apa yang direncanakan. Ya. Kita hanya harus menemukannya kan? Orang yang datang ke dunia ini seperti kita, makhluk bumi. Kembali ke Hanbin. Dia terus lagi dan lagi membunuh anjing neraka sampai dia merasa tumbuh menjadi lebih kuat. Sekarang hanya tinggal 77 EXP yang dibutuhkan. Orang bilang Lucky 7. Kalau benar, harusnya berhasil kan untuk saat ini. Terlihat dia yang sedang membuang anjing neraka yang dia bunuh tadi. Yang di bawahnya telah menumpuk tulang-tulang anjing yang telah dia bantai setiap harinya. Hari-hari dia lalui dengan level 1 sampai level 4 dalam putaran tanpa akhir. Namun, menurutnya, seseorang yang terpilih tak akan menua. Itu karena kemampuan penyembuhan mereka yang akan memulihkan semua luka cedera dalam waktu 1 hari. Kembali ke level 1, tapi statusnya tidak berubah. Namun keahliannya tidak bertambah karena tidak bisa melewati level 4. Kini di belakangnya tengah ada anjing tulang neraka yang berdiri menantang. Lalu mencoba untuk menyerang Hanbin. Hanbin sendiri bersiap menghadapi serangan anjing itu. Datanglah, sialan. Berpindah ke tempat lain. Tempat yang kalau memang selidiki sih, sepertinya tempat yang mengatur orang-orang terpilih. Gwydion telah selesai mengirimkan orang yang terpilih. Memulai operasi Jaran Rahna ke-5. Aku sudah terbiasa dengan ini. Bahkan ini yang ke-5 kalinya. Bahkan jika itu di dunia lain, biasanya pemain butuh 1 tahun untuk membersihkannya. Aku harap ada beberapa yang berguna kali ini. Wih, tumpukan apa ini? Dunia apa ini? Apa ini dibuang? Atau rusak? Mencurigakan. Ryu Hanbin saat ini dikunci di dalam Telharahna